Lah, yang menjadikan manusia itu yang satu semakin susah, yang satu merasa semakin bahagia itu karena apa? Karena ibarat yang satu semakin ke bawah, yang satu semakin ke atas. Ini yang kenyang perutnya ini bangga melihat temennya kelaparan. Yang kaya itu merasa bangga melihat orang lain kemiskinan. Lah, kalau itu yang terjadi, yuk kapan hidup ini akan tercipta bahagia? Karena yang miskin itu tidak diam diri. Oh, saya sekarang kekurangan. Dia akan berusaha. Tetangga saya punya ini, dia akan berusaha agar dia juga punya, juga kaya seperti tetangganya. Lah, kadang-kadang usahanya itu juga tidak didasari dengan ilmu yang memadai, tidak didasari dengan keimanan yang kuat, akhirnya juga menghalalkan segala cara. Nah, inilah, ini di sini ini orang-orang ini kalau semuanya hidup akan terjadi kenikmatan. Tapi kalau salah satu saja, nggak usah semuanya. Ada orang 100, yang satu ini mati. Ya, kok mati? Enggak, ada orang 100 jadi satu, ya toh. Yang satu mati. Ini yang 99 kan panik. Panik resah dengan kematian yang satu. Akhirnya sebetulnya besok ada acara, jadi nggak ada acara, wong ngurusi jenazahnya yang satu. Nah, kalau semuanya hidup, ini kan enak. Nggak ada yang menangis, nggak ada ini. Repotnya kalau ada yang mati. Memang kalau ada yang mati itu susah. Wong mati nyawanya saja susah kok. Apalagi matinya di jalan misal. Ya, nah, orang mati di jalan. Terus orang berpikir, wah ini kemungkinan tabrak lari. Orang berpikir ini. Nah, ini kan jadi berpikir macam-macam. Nah, mati itu menjadi apa loh? Menjadi mengganggu ataupun istilahnya itu menjadikan kebahagiaan itu terhenti karena mati. Kebahagiaannya siapa? Ya kebahagiaannya orang lain. Itu karena ada yang mati. Itu aja loh. Ini mati orangnya saja, orang lain sedih. Ayo ada yang sedih, ayo orang lain menjadi ada pekerjaan bagi orang lain. Apalagi orang itu masih hidup, maksudnya nyawanya masih, cuman otaknya yang mati. Oh, nah ini kan lebih. Makanya kan penjara penuh, ya toh? Penjara penuh. Masalahnya orangnya hidup tapi otaknya mati. Kayak kelitih itu. Nah, apalagi otaknya sudah mati, hatinya ikut mati. Nah, inilah yang menjadikan problem kehidupan di sini ini. Kalau hidup, kita kan di dunia ini kan tempat kehidupan. Nah, ayo kita hidup, diri kita hidup. Nah, yang menentukan mati itu Allah, ya toh. Tapi selama tubuh kita ini hidup, hatinya hati, otak kita, iman kita, ilmu kita, semuanya hidup. Caranya biar terus hidup, mana? Apa? Biar semuanya hidup. Caranya biar semuanya hidup. Iya. Loh, ya kita berintrospeksi diri. Kita berintrospeksi diri. Jadi kita ini kan hanya sebuah makhluk. Ya. Kita ini ada yang bikin, kita ini ada yang nyekenario, gerak-gerik kita, bicara kita, mau bagaimana kita ini sudah ada yang ngatur. Nah, karena kita ini merasa makhluk, maka kita tidak boleh merasa bahwa segala sesuatu di dunia ini karena saya. Karena saya, maksudnya semua yang nggak bisa kita kontrol itu. Ya, bukan begitu. Sekarang kan banyak orang yang merasa aku. Oh, karena aku. Nah, karena saya kan karena aku sama saja. Karena jadi kita jangan merasa saya. Oh, ini semua adalah saya. Allah, bukan saya. Ya. Nah, ini agar semuanya bisa hidup. Kebanyakan orang tuh
stres karena berusaha mengontrol apa yang tidak bisa dikontrol sama dia. Kok mengontrol apa yang tidak bisa dikontrol? Contohnya kayak omongan orang lain, omongan buruk orang lain kan kita nggak bisa ngontrol sih. Terus kayak sikap buruk orang lain kita kan nggak bisa menyenangkan hati semua orang. Kadang ada yang jahat sama kita, kita kan nggak bisa ngontrol. Itu tadi Bapak sudah bilang kita ini makhluk. Lah wong kita ini makhluk kok. Kita ini mau dibully sama siapa saja yo diem. Masa diem dibully? Loh, kita mau ngapain dong, kita itu membela makhluk. Diri. Membela diri kalau lah membela diri itu kan ada aturannya. Membela diri itu ada aturannya. Tidak terus dengan alasan membela diri kita dibully terus kita membuli. Tidak begitu. Enggak jadi begitu, kayaknya kita ya jangan cara bela diri supaya tidak dibully lagi gitu. Nah kalau kita tidak dibully lagi kan berarti kan kita harus mengintrospeksi diri. Kenapa saya dibully? Ada apa dengan saya? Kenapa saya dibully? Ada apa dengan saya? Hidupkan otakmu, hidupkan hatimu, carilah ilmu. Nah setelah itu kan jangan menyalahkan orang lain membuli kita. Kadang kitanya sendiri yang memang salah, pantas dibully. Emang ada orang yang pantas dibully? Loh, ya memang kalau Bapak malah seneng orang membuli, kalau nggak ada yang membuli mah Bapak kebingungan. Kenapa? Kok bingung? Sulit untuk mengintrospeksi diri. Butuh orang lain untuk butuh orang lain untuk menurunkan tensi. Itu beda, cuman mengkritik. Beda kalau membuli. Membuli itu tanpa tujuan apapun. Jadi kayak membuli itu kayak suka apa ya, body shaming tahu. Nah sekarang kalau alasannya demikian, orang lain membuli kita tanpa tujuan yang jelas loh, kayak dikatakan kamu gemuk, kamu jelek, itu kan perbuatan yang tidak baik ya. Terus kita membela diri dengan cara malah kamu jangan kita malas juga kadang-kadang ikut membalas, yo sama-sama jeleknya. Yuk kita diem. Ya memang kita harus sadar, saya ini manusia, saya ini makhluk, nggak ada kesempurnaan dalam diri saya, nggak ada nggak ada sedikit pun, sekecil pun sanjungan dari siapapun yang untuk saya itu nggak ada. Loh, jadi kita kan semua sanjungan kan miliknya Allah. Ya. Kenapa kita mau nyerobot miliknya Allah? Terus kita nggak disanjung, kenapa kita harus marah? Wong sanjungan itu bukan milik kita. Ya nggak disanjung, tapi juga nggak dibully juga. Nggak dibully juga gitu. Nah kalau dibully itu jangan nyalahkan orang tadi. Nyalahin diri kita, kenapa saya dibully? Nah, kalau misalnya karena jelek, terus gimana pemberiannya? Emang udah gini dari Allah. Nah ini kan perlu dicoba. Misal kamu dibully oleh teman kamu, sekali bully kasih uang 1 juta, besok bully lagi kasih uang 1 juta. Kalau nggak punya duit, nggak punya duit. Loh, ini dicoba dulu. Kalau yang bully itu terus kita kasih duit, nanti terus bully atau berhenti, kita uji coba. Kalau kita nggak pernah melakukan uji coba yang semacam itu, yuk kita akhirnya akan menyalahkan orang terus, dan kita sendiri juga akhirnya kebingungan, salah apa saya. Jadi jangan orang yang menyakiti kita kasih sesuatu yang menyenangkan, malah dibaikin. Lah itu kan pahala yang jempolan. Wah ini ada kata next level mesti kayak nggak semua orang bisa ya kita kan belajar. Tapi itu juga jangan disalahartikan, karena banyak orang menyalahartikan. Kalau orang lain memukul saya, maka akan saya pukulannya akan saya balas dengan ciuman. Ya itu bukan bener. Yang mukul cewek misal bapak ya tak balas ciuman, ya kena kasus. Bukan berarti semacam itu. Tapi kalau misal dipukul kita harus balas mukul nggak? Kalau kita diam nggak ada istilah balas itu. Nah inilah ini tadi berangkat dari awal tadi ya toh. Kalau telur sudah dibagi menjadi 4, nah, anaknya 4, masing-masing dapat 1 bagian. Kok ada yang ngambil 2? Akhirnya kan salah satu tidak kebagian.
ini yang tidak kebagian. Kalau dia hidup, ya semuanya hidup, alhamdulillah saya nggak kebagian, jadi saya nggak repot-repot makan. Nah, kan makan itu juga repot, Iya kan. ya toh? Tapi dia alhamdulillah ini karena hidup. Tapi kalau dia tidak hidup, hatinya mati, dendamlah yang akan tumbuh. Oh, sekarang saya nggak dapat, oh, besok saya harus ambil 2. Lah kebetulan yang nggak dapat lagi itu bukan yang pertama ngambil 2, yang lainnya lagi. Oh, dia dendam lagi. Yuk, akhirnya nggak pernah ketemu yang namanya bahagia. Jadi semuanya itu kalau berjalan lewat jalannya masing-masing, oh nggak ada yang namanya tabrakan, itu nggak ada, senggolan nggak ada, yang namanya penderitaan nggak ada. Ini karena semuanya berjalan, hidup semuanya. Yang menjadikan keruh itu karena ada yang mati. Iya. Nah, ada orang 4, ya toh, mikul jenazah berjalan dengan baik karena yang angkat kan orang 4. Tapi salah satu dari itu ada yang kesleo, jatuh. Kira-kira jenazahnya jatuh atau tidak? Jatuh karena satu ada yang jatuh. Terus yang ketiga itu kerepotan, tidak repot, kerepotan. Nah, maka itu kalau semua berjalan di jalannya masing-masing sesuai porsi dan kebutuhan lah atau apa, ini ketemunya nikmat, ketemunya enak, komunikasi kita jalankan dengan sebaik-baiknya, dan komunikasi yang sebaik-baiknya ini ada aturannya. Jangan asal kita bicara, kita misal menghargai perasaan lawan bicara. Ya itu satu. Yang kedua, misal saya bicara dengan orang, ketemu di jalan, itu kan sunatnya dalam agama Islam kan hanya memberikan salam, assalamualaikum, sana jawab waalaikumsalam. Nah, sudah selesai. Itu aturan komunikasi kan kayak gitu. Nggak usah tanya assalamualaikum, waalaikumsalam, mau kemana, wah repot ini mau cari utangan. Nah, yang tanya ini kena tanggung jawab meminjami uang loh. Lah kenapa tanya? Bertanya itu bertanggung jawab. Basa-basi. Nah, itu akhirnya kan basa-basi. Itu tanggung jawab. Kenapa kamu bertanya? Pada saat kamu hanya assalamualaikum mendoakan, dia juga membalas doa kamu waalaikumsalam, selesai. Tapi kenapa kamu tambahi mau kemana? Nah, akhirnya dia bicara mau cari utangan. Nah, akhirnya kamu tahu problem orang itu. Dia harus ngasih. Nah, ya dia harus mencari solusi. Dia bertanggung jawab atas pertanyaannya. Jangan asal tanya. Tanya doang. Yo, itu untuk di akhirat nanti. Maka itu tadi komunikasi yang baik, yang sehat. Nah, dalam Islam sudah diatur. Lah, kamu kan jadi tahu orang susah. Tadinya kamu nggak tahu kalau orang itu dalam kesusahan, kamu kasih salam. Mungkin salam itu mendoakan dia akhirnya nanti dapat utangan dari orang lain. Tapi karena kamu bertanya mau kemana, dia jawab cari utangan, sejak tadi belum dapat ini untuk bayar ini. Wah, repot sekali. Lah, kamu kan jadi tahu permasalahan orang. Kalau sudah tahu permasalahan orang, terus kamu hanya bilang, inilah yang menjadikan dunia ini tidak indah. Jangan cuman enggak, harus bertanggung jawab. Oh, kamu cari hutangan atau berapa yang kamu butuhkan? 100.000. Oh, ini karena saya sudah bertanya sama kamu mau kemana. Lah, pertanggungjawaban ucapan saya ini tak pinjemi 100.000. Loh, ini hidup. Ya, kasus misal ada orang yang dia tuh tahu kalau tetangganya lagi kelaparan tapi diem aja gitu, dosanya sama kayak yang tanya tadi, kan tahu permasalahan orang tapi nggak ngasih solusi padahal kita mampu ngasih gitu. Itu dosa. Karena tahunya kita kan, kita minta tahu.
Lain kalau kita tidak minta Oh, tahu. kalau misal dikasih tahu orang, oh itu dia lagi kesulitan. Lah yang ngasih tahu itu ngasih solusi dulu, harus hidup dulu. Kenapa dia ngasih tahu? Oh, ya ngasih tahu itu urusannya Ya, apa? kalau misal ya cuma sekedar ngasih tahu doang. Yang ngasih tahu itu dia harus bertanggung jawab. Kamu kok ngasih, ada orang susah, kamu ngasih tahu kepada saya. Nah, tanggung jawab kamu apa ngasih tahu? Wah, itu malah berat. Nggak usah ngasih tahu siapa-siapa. Kalau kita tahu, oh itu kesusahan, yo kita bantu semampu kita. Nggak perlu ngasih tahu yang lain. Lu itu ngember Ya juga. kan ya biasanya orang desa kan. Nah, bergosip makanya ya, semuanya guys. dikasih ilmu, dihidupkan ke semuanya. Ini biar nikmat. Kalau kita tahu, oh sekarang ini orang pura-pura nggak tahu kok, banyak kok. Loh, kalau semuanya tahu terus bertanggung jawab atas apa yang diketahui tadi, oh nggak ada problem di dunia ini. Misal ada orang sakit butuh biaya pengobatan, dokter bilang ini habis misalnya 50 juta. Nah, ini orang satu RT misalnya tahu semua, dia berobat butuh uang sekian, dia tidak punya uang. Ini orang satu RT ini kan yuk nggak mungkin nggak punya uang. Ada yang punya 5 juta, ada yang punya 10 juta, ada yang punya berapa. Lah ini kalau diambil sedikit-sedikit, dah saya 1 juta karena tabungan saya 100 juta, dah saya 500.000, tabungan saya hanya 10 juta, dah saya 200.000, tabungan saya hanya sekian. Kan 50 itu kan nanti akhirnya terkumpul. Tapi kan enggak, yang punya 100 juta ngasih 20.000, yang punya 10 juta ya ngasih 20.000. Lah untuk apa? Padahal tahu biayanya habis sekian. Nah, ini kan kalau semuanya terjadi kayak gitu, oh enggak ada yang susah enggak. Ya orang berlomba-lomba berbuat kebaikan ya. Nah, orang berlomba-lomba berbuat kebaikan dan orang juga berlomba-lomba sembunyi dari kebaikan itu sendiri. Maksudnya dia tidak ingin kebaikan itu diketahui oleh siapapun. Nah, Kalau ini diketahui hilang pahalanya. Kalau diketahui tanpa kita memberitahu nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu diketahui karena kita memang memberi tahu. Nah, kalau misalnya sekarang tuh banyak yang bikin konten berbagi, nah itu otomatis kan dia ngasih tahu orang-orang, lah itu pahalanya beda. Misal Bapak, ayo kita berbagi, kita ngumpulin dana untuk sumbangan ini, itu berbeda. Enggak kayak misalnya bikin konten Jumat Berkah, dia bikin makanan terus bagi-bagi, lah itu divideokan gitu loh. Itu nggak apa-apa kalau hatinya sudah memang sampai ke tahap itu, nggak apa-apa. Dia memberikan contoh sebuah amalan kepada masyarakat banyak biar ditiru, tapi hatinya ini sudah sampai pada tingkatan yang semacam itu, nggak apa-apa. Tapi kalau hatinya belum sampai, nanti yang naik duluan takaburnya, yang naik duluan riaknya. Nah, jadi ini harus dilihat dulu. Tapi yang tahu jelas, ya orangnya sendiri kalau itu yang tahu dia itu ikhlas beneran atau takabur, ya orang itu ya sendiri. Orang itu sendiri. Tapi kan bisa secara ilmu, secara lahiriahnya itu kan bisa diketahui. Emang dari mana? Nah, contoh misal kamu itu habis menolong anak tenggelam di sungai. Nah, ini sebuah contoh. Kamu menolong anak itu tenggelam di sungai, sehingga anak itu tidak jadi hanyut. Nah, kalau hanyut kan kebanyakan mati. Setelah kamu menolong, anak itu sudah selamat, kamu pulang. Dan kamu ikhlas, nggak minta imbalan, nggak minta apa-apa, kamu ikhlas. Ya. Nah, ternyata anak ini setelah pulang, cerita sama orang tuanya. Tadi saya tenggelam, ditolong oleh orang. Siapa yang nolong kamu? Nggak tahu namanya, cuman wajahnya saya bisa memahami, saya ingat betul wajahnya, tapi namanya nggak tahu. Nah, kebetulan bapak anak ini orang kaya raya, dia bikin pengumuman,
Barang siapa yang kemarin menolong anak saya tenggelam di sungai, mohon datang ke rumah saya kasih hadiah 1 miliar. Ya. Terus kamu datang atau tidak? Kamu yang nolong tadi. Kalau kamu datang, berarti kamu kan memperlihatkan amal kamu menolong tadi. Ya. Nah, datang nggak dengan hadiah 1 miliar? Nah, ini tes-tesannya di sini. Makanya dari itu datang masih 1 miliar. Tapi pahala kamu menolong itu hilang. Nah, karena kamu kedatangan kamu berarti kamu ingin diketahui bahwa saya yang menolong. Kalau misalnya inginnya tuh nggak pengen diketahui, cuman Juk piye datangnya? Wong dia butuh wajah untuk dikenali anaknya yang ditolong. Nah, kalau kamu memang tidak ingin diketahui, jangankan 1 miliar, 1 triliun pun saya nggak akan ngaku. Biar pahala saya nanti di akhirat. Ya nanti ambil M1M-nya. Kadang-kadang kalau tahu, wah ini anak orang kaya yang tenggelam, wah diantar. Pak ini tadi tenggelam, wah kalau nggak ada saya, wah mungkin sudah mati. Maka dari itu kan dengan cerita itu mengharap imbalan. Kalau dikasih sedikit, menyelamatkan nyawa anak kok cuma dikasih segini ya gitu. Ini orang yang tidak beramal lillahi ta'ala. Itu mudah diucapkan. Lillahi ta'ala itu mudah diucapkan, sulit untuk dilaksanakan. Kecuali orang-orang yang sudah memang dikehendaki oleh Allah. Wong yang ngomong ini saja nggak bisa kok. Lillahi ta'ala ini kan tidak melihat siapa-siapa kecuali Allah. Ya. Kita sholat kan karena kita melihat keterangan neraka itu sangat mengerikan. Kalau misalnya kita sholat karena takut neraka itu boleh nggak sih? Ya boleh, memang itu derajat kita. Derajat kita memang semacam itu ya boleh. Kita belum sampai kepada yang lillahi ta'ala betul. Kalau orang yang sudah lillahi ta'ala itu yang dilihat semuanya Allah. Lah zaman sekarang ada atau enggak kita enggak tahu. Nah inilah jadi kita bicara tentang amal tadi atau bicara tentang kehidupan ini, sebetulnya semuanya itu akan berjalan enak, nikmat, lezat apabila kita sendiri itu hidup, semuanya hidup, orang-orang yang berinteraksi dengan kita juga semuanya hidup. Laksana kayak sudah ada di surga. Ketika semuanya bisa menerapkan ilmu agama dengan baik, ya. Ilmu agama dicari, nggak mudah nyari ilmu agama itu. Tidak bisa instan. Ilmu agama tidak bisa begitu datang begitu saja. Harus kita yang jemput. Harusnya kita mati-matian untuk mengetahui ilmu agama. Nah, ilmu agama itu sendiri kalau sudah didapat ya harus hidup. Kalau hidup kita hanya tahu. Ya nggak diamalkan. Kayak matematika itu. Satu juta tambah 10 juta 11 juta. Kita bisa menghitungnya, tapi uangnya mana? Nah ini loh, kayak matematika kan gitu. Kita bisa menghitungnya, tapi uangnya mana? Lah, ilmu agama jangan demikian. Kita tahu kalau ini wajib, ya kita lakukan. Kita tahu kalau ini haram dosa, yuk kita tinggalkan.